Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers, berjumpa lagi di Mahabbah Official. Kali ini kita akan membahas sebuah sejarah yang berada di suatu negara, yaitu negara Turki. Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden Turki yang diangkat oleh Badan Legislatif 3 Maret 1924. Kemudian Badan Legislatif membubarkan Khilafah Islamiyah. Namun, siapakah Mustafa Kemal Atatürk? Simak video ini hingga akhir. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami bagi yang bermanfaat. Mustafa Kemal Atatürk ialah presiden pertama Republik Turki sekuler. Nama lengkapnya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha, nama belakang Atatürk. Diberikan oleh Masjid Agung Turki atas dasar hukum nama keluarga yang berarti Bapak Bangsa Turki. Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden Turki yang diangkat oleh Badan Legislatif 3 Maret 1924. Kemudian Badan Legislatif membubarkan Khilafah Islamiyah. Namun, dalam perjalanan sejarahnya Mustafa Kemal mengalami perubahan luar biasa setelah menjadi presiden Turki. Mustafa Kemal Atatürk bertindak radikal dan bertindak diktator dalam menjalankan pemerintahan sebagai presiden Turki. Sederet gebrakan politik ia ciptakan dengan tujuan menghapus peradaban Islam yang telah lama tertanam dalam sejarah Turki. Mustafa Kemal Atatürk bertindak radikal guna menghancurkan peradaban Islam. Mustafa sebagai presiden Republik Turki yang sekuler bertindak diktator dalam menjalankan pemerintahan. Ia menetapkan ideologi negara menganut paham sekularisme. Atas dasar ideologi negara ini, dia mengumumkan akan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk mencapai cita-citanya demi kepentingan negara Turki sekuler. Di antaranya ia mengambil langkah menghapus syariat Islam dan tidak ada lagi jabatan kekhalifahan, mengganti hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum Italia, Jerman, dan Swiss, menutup beberapa masjid dan madrasah, mengganti agama negara dengan sekularisme, mengubah azan ke dalam bahasa Turki, melarang pendidikan agama di sekolah umum, melarang kerudung bagi kaum wanita, dan pendidikan terpisah, mengganti naskah-naskah bahasa Arab dengan bahasa Roma, pengenalan pada kode hukum barat, pakaian, kalender, serta alfabet, mengganti seluruh huruf Arab dengan huruf Latin. Akibat ulah Mustafa Kemal, pemaksaan ini akhirnya menjadikan Turki sebagai republik sekuler yang sangat anti terhadap dakwah Islam. Ciri Islam di Turki hampir-hampir hilang sama, sehingga kaum muslimin kesulitan menemukan jejak peradaban Islam di tanah Turki. Sesaat berkuasa, Kemal Atatürk pernah menggantung 30 ulama. Ia mengatakan, "Ketahuilah, saya dapat membuat negara Turki menjadi negara demokrasi bila saya dapat hidup 15 tahun lagi. Tapi jika saya mati sekarang, itu akan memerlukan waktu 3 generasi. Begitulah Kemal Atatürk, selalu berlaku angkuh di atas tindakan kekejaman dan anti agama. Seorang yang dikenal sebagai pencetus sekularisme Turki, sekaligus penghancur kekhalifahan Turki dan agama Islam. Mustafa Kemal Atatürk juga menerima pembalasan yang setimpal dari Allah. Menurut beberapa buku sejarah, kematian Kemal dikarenakan akibat overdosis minuman keras, ditambah lagi dengan berbanyak penyakit seperti penyakit kelamin, malaria, sakit ginjal, dan liver. Dia meninggal dunia pada 10 November 1938. Kulit di tubuh badannya rusak dengan cepat dan diganggu pula oleh penyakit gatal-gatal. Dokter sudah memberi bermacam-macam salep untuk diusap pada kakinya yang sudah banyak luka-luka karena tergaruk oleh kukunya. Walaupun begitu, dia masih sangat angkuh di akhir-akhir hayatnya, yaitu ketika menderita sakratul maut. Anehnya, dia takut sekali berada di istananya dan tubuhnya merasa panas. Maka ia ingin dibawa ke tengah laut dengan kapalnya. Bila penyakitnya bertambah, ia tidak dapat menahan diri daripadanya terkecuali menjerit. Jeritan itu semakin kuat hingga kedengaran di sekeliling istana. Ia berteriak kesakitan dalam sakratul mautnya dengan penuh siksa di tengah-tengah laut. Dr. Abdullah Azzam dalam buku Al-Manaratul Mafqudah menjelaskan detik-detik menjelang ajal sang hina Mustafa Kemal Atatürk.
menurutnya sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Kisah kematian Mustafa Kemal yang menarik menurut laman Hidayatullah diceritakan ingatannya melemah. Darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Ia juga terserang penyakit kelamin. Untuk mengeluarkan cairan yang berkumpul pada bagian dalam perutnya atau asites, dokter mencoba mencoblos perutnya dengan jarum. Namun perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Mukanya mengecil, darahnya berkurang, sehingga Mustafa pucat seputih tulang. Dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal, karangan Syekh Dr. Said Hussein Al-Afani disebutkan pula Mustafa Kemal menderita penyakit kanker hatinya yang diketahui pada tahun 1938, padahal ia sakit sejak tahun 1936. Pada Kamis tanggal 10 Oktober 1938, Kemal Atatürk terlempar ke sampah setelah ia mengalami sakratul maut sebulan lamanya, dan tidak ada satupun dari pembantu dan para dokternya yang berani mendekati dia seketika itu. Setelah 9 hari barulah mayatnya disembahyangkan, itu pun setelah didesak oleh seorang adik perempuannya. Kemudian mayatnya telah dipindahkan ke Ankara. Pada 21 November, ia dipindahkan pula ke sebuah tempat sementara di Museum Etnografi di Ankara yang berdekatan gedung Parlemen. 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1953, baru Lukit di Ankara. Itulah sejarah Mustafa Kemal Atatürk. Hanya sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.